satu alat yang menarik, Prof. Ini tuh alat pemanen garam. Jadi ada roda di bawah itu untuk mengeringkan garam. Jadi kalau ditambah garam itu buat meratakan garamnya itu. Terus nanti dipanen garamnya. Untuk gambar Cara alatnya kerjanya seperti gimana ini. alat Lalu ini cara saya, kerjanya? oh iya, jadi ini ada motornya. Ini pegangan tangannya ini cuma untuk mengarahkan aja, Prof. Lalu motor terus nyambung ke gear, terus ada pulley, terus ini pakai belt, bukan pakai rantai. Terus nanti langsung terhubung ke roda untuk memadatkan garamnya itu, Prof. Coba lihat anunya mekanismenya dek yang bawah itu loh, nggak kelihatan saya. Nah itu aja dikecilkan, di zoom in, zoom out, zoom out. Oh dia cuma begitu saja ya, muter aja ya. Iya, Prof. Semacam roller begitu tak? Iya. Jadi ini untuk meratakan garamnya itu, terus nanti garamnya tinggal dipanen, seperti itu, Prof. Ya, enggak apa-apa. Ini rotasional sistem ya, berputar gitu aja ya. Motor listrik terus memutar Iya, itu kan, Prof. motor rodanya itu ya. Ya. Lalu Garamnya untuk diasumsikan kemarin sebagai B juga, gitu ya. Oke, silakan lanjutkan. iya, garam ini asumsi ada B karena gaya yang diterima sama garam nantinya. Ini kemudian saya udah membuat persamaannya juga kemarin sudah sampai blok diagram, tapi saya agak belum selesai, Prof. Ini karena ada kesalahan dari blok diagram yang saya gunakan. Itu kayak nggak nyambung gitu, Prof. Padahal saya sudah mencari persamaan antara hubungan antara gear 1 sama gear 2. Mungkin nanti bakal saya perbaiki, Prof. Untuk matriks buat ke blok diagramnya. Seperti itu, Prof. Itu berapa degree of freedom tadi itu jadinya? Berapa persamaan yang Anda bisa bikin dari situ? Ini dapatnya 6 persamaan, Prof. Oh gitu. Iya. Gak ada yang bisa disubstitusikan ya. Coba lihat ininya lagi apa? Model dinamisnya tadi. Ya, ini, Prof. Motor listrik ya, nanti dengan persamaannya itu, terus pasang roda gigi ya itu ya. Kemudian pasang belt pulley. Itu kalau dia punya K tentu persamaannya berbeda antara pulley 1 dan pulley 2. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya, 6 DOF. Baik, enggak apa-apa. Ya, nanti kalau mau disederhanakan bentuknya dalam bentuk blok diagram sederhana ya dalam matriks itu. Nanti tapi kalau mau persatu persamaan jadi satu state variable jadi satu blok diagram begitu ya enggak apa-apa, berarti ada 6 blok diagram gitu ya yang dirangkai jadi satu kesatuan begitu. Tapi pada dasarnya ini problem yang sederhana gitu ya, karena cuma rotasi aja kan ya. Iya, Prof. Mestinya tidak akan ada masalah dengan simulasinya. Kecuali parameternya yang dimasukkan tidak benar gitu. Misalnya hasilnya aneh gitu ya. Yang jelas ini hanya rotasional ya. Jadi Anda bisa bayangkan nanti kira-kira luarannya seperti apa kalau rotasi. Kalau inputnya omeganya konstan ya nanti omega rodanya akan konstan gitu kan pada kecepatan tertentu sesuai dengan rasionya itu. Ya oke, enggak apa, selesaikan. Blok diagramnya belum ya? Iya, kemarin saya sudah sampai ini step variabel. Oke, ini baru kali ini ya. Sebelumnya belum pernah menunjukkan ya topik ini ya. Belum, Prof. Kemarin saya masih bingung topiknya apa. Iya. Ya, oke. Mungkin cukup, Prof. Nanti selanjutnya saya lanjutkan blok diagram itu. Mungkin persamaannya juga saya cek kembali. Mungkin ada yang salah. Ya, sama parameternya nanti ya dipastikan parameternya itu.
Ya, B garam misalnya. Ya enggak apa-apa Oh ya, diasumsikan sih. baik Prof. Mungkin cukup Prof. Terima kasih Prof. Ya, ya, oke, yuk. Buka. Nggak bisa di scroll up. Mau. Baik, silakan Dek. Jadi ya Prof. Keren ya. Pernah ditampilkan kan ini ya, didiskusikan sebelumnya. Belum Prof. Oh, yang ada yang mirip berarti yang S2 ya, tapi keren yang berbeda kayaknya. Bukan keren yang untuk kontainer. Ya, silakan. Ya Prof. Kemarin saya dapat topik buat proses sistemnya itu saya tertarik buat mengangkat ini Prof. Rubber tire gantry itu keren yang buat mengangkat peti kemas yang biasanya ada di pelabuhan gitu. Nah buat sistemnya itu kemarin saya mencoba buat disederhanakan, bentuknya masih seperti ini masih sangat kasar sih, belum saya detailingnya terkait FBD-nya. Jadi di sini ada nanti bentukan dari peti kemasnya, lalu ini bentukan biasanya itu buat apa, kotak kendali dari operatornya gitu Prof. Terus di sini digerakkan oleh motor buat pulainya, buat menggerakkan itu. Untuk persamaannya kemarin dari saya dapatnya 6 persamaan, tapi masih ada yang salah jadi belum bisa ditampilkan. Oke, persamaannya belum dibangun ya. Iya Prof, kemarin masih ada beberapa yang salah jadi belum saya tampilkan di sini, masih coret-coretan soalnya. Ya. Itu motor listriknya tadi itu Dek, yang bulat itu, yang silinder sisi kiri itu. Iya ini motornya. Nanti gambarnya coba diperbaiki ya. Itu kan agak membingungkan gambar antara motor dengan lingkaran yang di sampingnya itu seperti bola itu. Oh iya loh, nanti diperbaiki. Ya, gitu ya. Nanti dalam gambar walaupun model matematis itu bukan gambar real ya, seperti AutoCAD atau SolidWorks gitu. Tapi minimal kita bisa membaca dengan baik gambar itu gitulah. Jadi ya mewakili bentuk fisiknya. Kan ada cara dalam menggambar model dinamis itu. Ya kalau yang pokoknya bentuknya bulat berputar bagaimana, terus bagaimana. Nah, ini kan coba yang lainnya pasti juga sama ya. Sulit membaca gambarnya itu. Ya nanti diperbaiki ya gambarnya ya. Baik Prof. Sebetulnya buku modeling dynamic system itu dan buku-buku yang lain itu juga mengajarkan bagaimana cara menggambar model dinamis yang betul dan orang mekanikal bisa baca gitu. Ya minimal mendekati gambar real lah, gambar real. Kalau silinder ya begini, kalau joinnya gaya kontak rack pinion ya digambar seperti rack pinion gitu. Itu ya, kalau itu kan coba bingung saya hubungannya antara motor listrik dengan bulenya itu ya. Baik Prof, nanti saya Ya wes oke ya, diperbaiki ya. Padahal ini sudah minggu ke loh, minggu depan harus dikumpulkan loh ya. Iya Prof. Beda sekali sama yang S2, S3 ya, mereka lebih siap, lebih rajin menurut saya. Sudah selesai semua blok diagramnya, bahkan masukkan ke template itu reportnya. Mungkin karena mereka merasa ini mungkin, saya tidak tahu kenapa. Baik, silakan yang lainnya.
Permisi Prof, saya izin Silakan. tanya, lebih ke tanya sih Prof, ini tentang persamaan alternator. Share screen. Ya silakan. Yang kemarin sudah pernah menampilkan alternator itu tak? Iya Prof. Nah, saya bingung di persamaannya. Ya, tampilkan aja dulu. Sebetulnya problem kan banyak ya yang bisa diangkat gitu ya. Kecuali nimbang-nimbang nyari yang gampang gitu misalnya ya. Semuanya gampang sih, contohnya ada semua di dalam buku itu kan tinggal nyari ini contoh mendekati yang rotasional sistem persamaannya sudah tinggal niru ini yang translasional, yang gabungan translasional rotasional ada, yang elektromekanikal ada, begitu banyak contoh atau banyak problem yang bisa diangkat. Gitu. Silakan. Nah, ini Prof, kan saya mikirnya pasti sistemnya nggak jauh beda dengan akselerator ya Prof. Nah, terus saya Punyamu baca-baca kemarin itu, apa? Katanya alternator. iya, itu kan generator ya. Terus Iya, saya bingung kan persamaannya itu rotasional sistem dia. gimana? Kan rotasional Iya di Prof. alternator itu. Kenapa dekat dengan akselerometer kok jauh sekali yang diambil ininya, referensinya. Oh beda ya Prof. Loh, ya beda sekali. Anda ikut kuliah apa enggak elektromekanikal kemarin? Enggak ikut Ikut. paling, enggak masuk paling. Berarti itu ya, apa, tentang DC motor ya Prof. Iya, Anda enggak ikut kuliah berarti. Ikut apa enggak kuliahnya saat elektromekanikal? Ikut Prof. Nah berarti Kan pakai alternator kan begini, yang di atasnya saya terangkan sampai berbusa-busa contohnya. ya kalau Kok DC motor malah ngambil basic. contohnya yang akselerometer ya jauh sekali, saya nggak bisa saya nerangkan dari awal lagi. Coba lihat yang Ya Prof. elektromechanical system yang generator atau motor, yang motor kan sama itu, tinggal dibalik aja motor generator terus Ya ini tugasnya yang ya DC pernah. motor. Ya, kalau alternator itu generator tinggal dibalik saja. Inputnya torsi, kemudian menghasilkan listrik. Inputnya torsi Oh, dari mechanical kan, dari putaran engine, kemudian dikonversi jadi putaran kumparan di sekitar medan magnet. Itu juga sudah saya terangkan semua. jadi Kok malah persamaannya jauh pakai ya ngambil iya Prof. contohnya ya? Iya, Oh, kok malah jauh ngambil contoh akselerometer tuh loh, Cik. Heran saya. iya Prof, saya nyari generator di sini soalnya nggak secara langsung Ya, ditulis ya di nggak ada di ya. sini. Saya terangkan kemarin. Motor DC itu kalau dibalik kan jadi generator kan. Iya. Terang di detail dengan saya. Oh iya Prof. Sudah saya terangkan kan. Terus kemudian yang generator saya beri tugas kalau nggak salah turbin angin apa turbin air atau apa begitu. Outputnya listrik itu tinggal ambil itu alternator itu sama, alternator itu generator. Tinggal dibalik. Yang atas kalau yang ini mungkin bukan, yang lebih atasnya lagi. Oh, iya, Prof. Ini kekurangan kuliah online ini saya tidak tahu mau ngomong apa, kuliah juga videonya mati semua. Yang atasnya ini paling Anda tidak paham ini ya. Apa? Kalau ini tidak pakai yang atasnya lagi yang awal-awal saja. Terus di bawah itu ada contoh-contoh soal apa soal kalau nggak salah. Yang paling atas yang awal-awal itu contoh motor listrik galvanometer loh, contoh motor Yang ini Prof. listrik sederhana dengan menggunakan permanen magnet aja. Oh pakai permanen magnet ya.
Ini kan sudah saya ajarkan di awal, jelas sekali saya terangkan, enggak tahu memperhatikan apa masuk apa enggak. Prinsipnya motor listrik. Kalau generator kan sudah saya sampaikan, tinggal dibalik dan saya terangkan detail waktu itu. Torsi dikonversi menjadi elektromagnetic force atau elektromagnetic torque gitu di situ. Persamaannya sudah ada semua, ini tinggal dibalik aja, yang berubah persamaan electrical nanti. Ya, diskusikan sama teman Anda, saya enggak mau ngajarin lagi. Saya terangkan detail kok, ini kok malah Iya, Prof. sepertinya Anda enggak mendengarkan saat kuliah. Malah ke akselerasinya permanen ya, Prof. Jadi B-nya pakai B. Ya, B permanen, malah ke akselerometer jauh sekali. Anda enggak ini ya, prinsipnya alternator enggak ngerti mungkin prinsipnya alternator, cara kerjanya. Mana model alternator Anda? Kan dia berputar gitu aja kan, berputar terus jadi listrik kan. Iya. Generator kan. Ya motor listrik dibalik saja gitu. Kalau motor listrik inputnya, nah iya. Ini kan mana yang mana? Oh, kamu Anda ini tak? Saya alternator atau steering system? Steering system, Prof. Tapi kan ini ada torque sensornya untuk, ya. Tak pikir hanya alternator saja. Motor kan Anda, ini kan Dek. Iya, torque sensornya. Ini ada sedikit ininya apa? Hanya torque sensor saja. Hanya torque sensor saja. Oh ya sudah ya, berarti itu motor listrik deh kalau itu, bukan alternator itu. Tapi asis motor itu toh. Ya. Oh, yang torque sensornya, Prof. Oh, di situ ada alternatornya gitu tak? Iya, di torque sensornya ini. Atau ya kan Anda kan enggak perlu nganukan ya, persamaannya itu aja, torsi atau torsi itu loh, torsi yang timbul itu nanti langsung jadi inputan motor arus gitu, atau arus inputnya itu sama dengan beta kali sensor apa di situ. Jadi itu torsi motor Anda, asis motornya itu kan butuh informasi berapa torsi yang diberikan di itu toh, steering wheel-nya itu toh ya. Iya, Pak. Bukan steeringnya itu loh, di torque sensornya itu loh. Iya, Bro. Itu kan jadi informasi pada si motor untuk memberikan arus, ya berapa arus atau voltase yang diberikan kepada asis motor itu kan ya gitu ya. Iya, seperti itu, Bro. Ini kan harus Anda pahami dulu ya, Anda nggak paham ini cara kerjanya steering system ini. Iya. Coba lihat. Kan artinya ada ECU-nya. Terus minggu kemarin saya asistensikan sama Profes. Itu langsung arusnya itu langsung dari torque sensor langsung sebagai inputnya asis motor. Itu mestinya memang ada kontrol unitnya di situ. Jadi misalnya torsinya lebih besar dari sekian, baru asis motor bekerja kan supaya ringan kan. Kalau torsinya kurang dari sekian, perlu di situ. Itu yang mungkin Anda baru apa sebetulnya. Tapi ini model dinamis plus kontrol gitu. Iya, Bro. Jadi karena kontrolnya kita lepas saja, karena Anda punya nggak persamaan kontrolnya itu di electronic control unitnya itu loh, bagaimana persamaan yang menghubungkan antara TC dengan I, nggak ada ya, berarti Anda nggak bisa jabarkan, nanti nggak bisa menyelesaikan maksudnya problem ini.
Itu kan TC masuk ke ECU. Bisa paham ya? TC masuk ke ECU. Berarti TC itu enggak tahu namanya TC ya pokoknya. Torsi apa TC itu? Torsi yang outputnya yang ada di steering dah. Iya. Iya, TC-nya itu torsi yang itu apa? Spring torque apa damping torque itu kan ada K dan C itu kayaknya di dalamnya itu kan. Atau total begitu. Itu dituliskan sebagai TC itu kan sama dia mungkin. Nah, TC itu jadi informasi bagi ECU, kemudian di situ ada persamaan di ECU-nya. Yang menghubungkan I itu, I yang apa itu, CND apa, enggak bisa baca saya. Iya, CND. I CND itu loh. Iya. I itu mestinya rumusnya fungsi dari TC di dalam ECU situ. Entah alfa kali TC atau TC pangkat alfa atau seper alfa kali TC, ya mestinya di situ persamaannya. Sehingga kalau TC-nya sekian, I-nya berapa yang harus diberikan. Di ECU-nya itu ada persamaan dan itu Anda nggak punya ya nggak bisa ngerjakan. Atau kalau mau disederhanakan ya tidak apa-apa. I-nya sama dengan alfa kali TC misalnya. Ada perbesaran lagi gitu. Alfanya Anda isi terserah 10, 100 kali torsi atau seper 10, seper 100 kali torsi. Itu adalah arus yang diberikan kepada asis motor. Nah itu Anda sendiri, Anda kalau nggak paham ini ya nggak. Kemarin saya mintanya sederhanakan karena Anda nggak paham. Ini ngambil dari buku maksudnya papernya orang ta? Iya bro, dari papernya problemnya orang. Iya, Anda nggak paham ini problem dinamisnya nggak bisa ngerjakan nanti. Loh putus. Jadi itu yang harus Anda definisikan dulu. Kalau misalnya enggak mau pakai ECU, disederhanakan problemnya, ya TC itu langsung Anda konversi jadi I, gitu aja. Anda selesaikan satu persamaan itu aja. Jadi kalau TC-nya sekian, I-nya berapa, gitu. I yang harus diberikan ke motor itu loh, Dek. Iya, jadi nanti di blogin gitu ya. Iya, diberikan I yang diberikan kepada motor, inputan motormu itu I-nya itu sama dengan alfa kali TC gitu aja wes. Pas alfanya berapa nanti terserah, seper 10, seper 100 gitu ya. Jadi kalau torsinya 100.000 Newton meter, arusnya misalnya seper 100.000, 1 ampere aja gitu. Sehingga nanti dia memberikan torsi ada KM itu, kemudian KM diteruskan ke roda gigi teruskan ke pinion gear itu. Nah itu yang harus Anda jabarkan persamaannya. Nah itu kalau nggak ngerti kan nggak selesai. Padahal ini kan sebetulnya problem ada kontrolernya ya, electric control unitnya itu kan sebetulnya tidak apa-apa diwakili I sama dengan alfa kali TC karena memang begitu saja di dalam controller itu. Oh gitu. Arus yang diberikan pasti fungsi dari torsi yang didapatkan oleh si sensor. Jadi sensor itu kan hanya untuk mengetahui berapa torsi yang timbul kan. Kalau kita bikin implementasikan ini model dinamis ini jadi produk real ya. Nah, di dalam modeling ya tinggal berapa TC-nya itu jadi informasi untuk berapa arus yang harus diberikan I kali alfa TC misalnya sudah nanti persamaannya arusnya adalah alfa kali TC, sudah yang lainnya persamaan mekanik biasa, persamaan dinamis biasa. Nah tinggal TC-nya itu TC siapa gitu, apakah TC-nya itu kan ada pegas sama redaman itu. Nah itu gimana anunya di situ di steering sistemnya itu. Bisa saja Anda ganti yang sederhana, silinder aja misalnya. Kalau Anda tidak ngerti ya, K dan C-nya itu bentuknya bagaimana gitu. Oh baik Prof. Ini nanti kalau TC-nya langsung saya jadikan input asis motor gitu berarti tetap dianggap kalau TC langsung dijadikan ya, input asis motor ya terlalu besar lah. Ya nggak jalan motor arusnya cuma 1 ampere 2 ampere lah, torsi itu kan bisa 100.000
100 kilonewton meter kan gitu ya, nggak bisa, makanya harus pakai gen kan, I sama dengan alfa kali TC kan. Oh iya Prof. Nggak bisa kalau langsung, beda satuan juga, unitnya beda kan, besarannya ya pasti beda. Kalau Anda masukkan jadi arus ya langsung error nanti persamaannya. Mengarus itu arusnya motor kan paling 1 ampere, 2 ampere lah, sedangkan torsi kalau Anda ambil nilainya itu jadi masukkan kan bisa kilonewton ya, newton meter, kilonewton meter, 100.000 bisa, macam terlalu besar kan untuk inputan motor kan. Oh baik Prof. Jadi harus Anda kasih gen memang. Iya. I-nya nanti berarti. Nah, TC-nya sendiri itu apa gitu harus Anda definisikan di situ, TC-nya itu loh. Nah, ini kan nanti bikin persamaannya itu, steering itu TS sama dengan itu kan, TS dikurangi JS kali theta double dot, KS kali theta, gitu kan persamaannya. Nah, yang disebut TC itu T apa gitu nanti. Apakah T-nya KS itu, KS kali delta theta, apa di situ ada spring sama redaman, berarti sama dengan spring itu kali tetanya tambah B kali theta dot di situ. Nah, itu harus Anda definisikan dengan jelas. Sehingga Anda bisa dapat TC-nya. TC sama dengan torsi spring tambah torsi redaman. Nah, nanti I sama dengan alfa kali TC, baru jalan itu persamaan Anda. Oh iya Prof. Ya Prof, saya pelajari lagi papernya nanti. Ya, yang elektromekanikal tadi, yang alternator tadi maksudnya ada yang di dalam sensor itu tak? Iya Prof. Saya kira ini berupa alternator. Oh, enggak usah. Ya mestinya ada sensornya sendiri ya, torsi, sensor torsi. Ya mungkin bisa saja bentuknya seperti generator gitu. Tapi cara kerja generatornya sama seperti motor yang dibalik. Sama seperti motor itu tapi dibalik, inputannya torsi, dia menghasilkan arus dan voltase. Persamaannya tinggal dibalik saja. Jadi persamaan elektrikal menyesuaikan, dan sudah saya terangkan semua itu. Iya Prof, sudah Prof. Ya, oke, baik. Baik Prof, terima kasih penjelasannya. Ya. Ternyata kan ya tidak mudah kan. Jadi walaupun kita sudah belajar modeling dynamic system teorinya, begitu dapat problem ya masih bingung kan untuk memodelkan aja. Memodelkan belum menjabarkan persamaannya. Membangun model dinamisnya saja kita masih bingung ya. Membaca ya, ini membaca fenomenanya itu loh, ini steeringnya begini, nanti ini itu aja kita masih bingung. Makanya latihan ini perlu sekali. Kalau enggak ya enggak kepake nanti ilmunya itu. Baik, silakan yang lain. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Saya ingin konsultasi Prof. Ya, silakan. Apa sudah terlihat, Prof? Sudah. Jadi saya minggu kemarin yang pas konsultasi pertama itu saya sempat disuruh ganti topik sama Prof Harus. Terus saya ada ide ini rotary dryer. Jadi di sini rotary dryer ini menggunakan gearbox yang terdiri dari sepasang spur gear. Terus untuk menggerakkan perputarannya itu menggunakan spur gear itu. Terus untuk mekanismenya ini motor penggeraknya ini dihubungkan dengan poros ke sepasang spur gear yang ada di dalam dari gearboxnya. Terus gearboxnya ini dihubungkan dengan sepasang spur gear yang melingkari rotary dryer tersebut. Itu sehingga rotary dryernya dapat bergerak gitu. Terus ini untuk persamaannya sudah juga, tinggal saya membuat blok diagramnya saja Prof sama simulasinya.
Begitu Prof, kalau dari saya. Ya, oke. Sebetulnya kan mekanismenya kan sederhana ya. Kalau yang steering tadi lumayan lah. Lumayan. Ini kan sama dengan yang kasus tadi teman saya, yang Putri tadi siapa ya? Oh yang ya. problem apa tadi? Garam tadi ya mirip-mirip lah. Pokoknya rotasional sistem lah, mirip lah. Ada motor listrik, kemudian memutar belt pulley, sepasang gigi dan lain sebagainya. Pokoknya berputar semua. Jadi mendekati itu kan ya. Iya. Steering tadi memang agak sedikit rumit lah, enggak rumit sekali, tapi sebetulnya sederhana juga kalau Anda bisa memahami fenomenanya. Yang steering tadi gitu ya. Iya. Itu bisa jadi TA juga yang steering tadi sebetulnya. Tapi harus diturunkan dengan baik itu persamaan yang ada di dalam itu ya, di dalam kontrol sistemnya itu ya dijabarkan. Mungkin ada sistem kontrolnya pakai PD gitu, ada kontrolernya di situ sehingga kita tahu arusnya itu sebagai fungsi dari tadi ya. Siapa tadi Mas, siapa tadi ya? Iya Pak. Baik, ini ada masalah. Anas ya? Ya. Cuman Anas tadi harus dipahami betul di steeringnya tadi, yang di steering wheelnya tadi sampai ke bawah itu, yang TC tadi itu loh, itu TC itu T apa gitu loh di paper itu. Syukur-syukur kalau Anas pernah lihat steering system, browsing di Google, di YouTube biasanya ada. Bagaimana sih sebetulnya power steering system itu, sehingga tahu nanti dari steeringnya ke bawah itu ada bekas sama C itu mewakili apa di sana gitu. Terus TC yang dijadikan informasi bagi si ECU tadi itu TC-nya siapa gitu ya. TC itu apakah benar torsinya bekas dan torsinya redaman, bentuknya seperti apa fisiknya. Kalau bisa tahu lah. Kalau enggak tahu bayangkan aja dari paper orang kan enggak bisa. Nah, dilengkapi dengan itu nanti di laporannya. Bentuknya power steering itu ya apa? Banyak kok kalau power steering. Ya Prof, nanti saya lengkapi. Ya, di Google banyak itu Pak. Ya ini enggak apa-apa, oke nih terus. Nanti saya blok diagram ya sudah, blok diagram. Lagi proses, Prof. Oke, baik. Variabelnya sudah kan ini kan? Sudah. Oke. Sudah ini Prof, set variabelnya. Baik, silakan kalau ada lagi kita percepat saja ya. Saya ada pekerjaan yang lain biar. Terima kasih Prof, saya izin. Kalau yang lainnya sudah semua minggu kemarin, 2 minggu yang lalu ya enggak. Sekarang dicoba-coba ya, karena butuh waktu deh untuk simulasi aja. Seminggu itu waktu yang pendek. Anda harus segera nyoba hari ini atau besok. Itu nanti dicoba pun tidak langsung keluar hasilnya. Anda pasti kalau ngerjakan beneran ya, tidak tahu kalau cuma tinggal copy paste. Kalau Anda ngerjakan beneran, Anda pasti stres itu nanti. Kalau mentok misalnya parameter dimasukkan salah terus hasilnya begitu tidak sesuai gitu. Karena saya lihat di hasil akhir reportnya itu saya lihat banyak yang masih salah-salah karena ya mepet-mepet itu seperti ini. Nah, salah pun dimasukkan akhirnya sudah tidak ada waktu lagi untuk betulin. Belum lagi nulis reportnya. Itu harus Anda perhatikan ya. Karena minggu depan adalah minggu terakhir, minggu ke-16. Jadi hari Jumat ya, saya kasih waktu sampai Jumat apa. Jadi dikumpulkan hari Jumat, foldernya nanti saya siapkan. Sehingga saya punya waktu untuk koreksi terus minggu setelah minggu ke-16 ya. Tidak ada presentasi lah nanti, karena makan waktu kalau presentasi. Dari report aja saya coba menilai dari reportnya aja. Makanya Anda tulis dengan baik, nanti reportnya tidak baik itu tidak berarti banyak gitu ya. Berhalaman
jumlah halaman, jadi baik itu tidak saya ukur dari jumlah halaman, tapi kalau yang dituliskan memang berisi ya baik, walaupun halamannya sedikit. Halamannya banyak, kalau banyak yang copy paste, misalnya di pustakanya, introduction-nya itu copy paste, ya nilainya belum tentu baik juga ya, tergantung hasilnya. Jadi buatlah report yang padat tapi berisi, makanya saya suruh dalam bentuk paper itu ya kita belajar untuk nulis report yang padat berisi. Orang teknik kan begitu. Ya yang perlu dilaporkan, kalau memang perlu ada introduction, latar belakang, penunjang, teori atau penelitian, ya tidak apa-apa dituliskan, tapi singkat saja. Kemudian yang perlu dituliskan metodologinya bagaimana, terus persamaannya, blok diagramnya, model fisik, model dinamisnya dimasukkan, hasilnya dianalisa, begitu aja udah cukup. Yang nggak terkait ya nggak usah. Kalau dulu kan banyak-banyakan kan, tebel-tebelan gitu. Makin tebel reportnya makin bagus. Sekarang enggak. Tebel kalau sampah isinya ya sembarangan dimasukkan ya kita nilai jelek. Ternyata isinya nggak ada ya jelek. Tebel isinya bagus ya bagus, pasti lebih bagus kalau makin lengkap informasinya. Baik, silakan Dek. Kalau enggak ada lagi ya kita akhiri. Ada lagi? Saya mau tanya terkait parameter sama ini, Bro. Di simulingnya. Izin share screen ya, Bro. Ya. Nah, untuk proyek saya yang kemarin 2 minggu lalu sudah saya asistensikan terkait milling machine, Prof. Di mana nanti dari variasi voltase nanti pengaruh variasi voltase ke ini, Prof. Gaya potong dari cutter milling machine-nya. Nah, untuk parameter yang saya gunakan ini, Prof, di motor, puli, momen inersia, stiffness, sama dampernya. Apakah sudah sesuai atau bagaimana ya, Prof? Kalau parameter saya enggak bisa menjudge ya sesuai apa enggak ya, karena kan objek itu banyak sekali ya, Dek. Yang jelas harus ada referensi dalam menentukan parameternya. Saya enggak mungkin tahu parameter ya. Misalnya ada yang bikin modelingnya mesin pencacah rumput, ya nggak tahu saya parameternya pencacah rumput, kecuali Anda sendiri yang cari tahu berapa nilai kekakuannya, berapa inersianya, ya kan saya nggak tahu ya. Jadi Anda punya referensi enggak dalam menentukan ini koefisien ini, dari mana Anda dapatkan itu? Ya, ada referensi itu bisa dari literatur, bisa dari spesifikasi mesin, kan ada kalau orang buat mesin itu pasti ada spesifikasinya kan ya. Iya, Bro. Berapa ininya kekakuan atau data-data yang lainnya lah, putarannya gitu ya. Iya. Nilai redamannya, stiffness, spesifikasi motor itu pasti ada motornya, berapa jumlah. Kalau jumlah lilitan biasanya enggak muncul memang. Yang muncul biasanya arus, torsi gitu biasanya, daya, putaran gitu muncul di motor. Kalau data-data seperti ini memang harus kita cari sendiri, Dek. Momen inersianya berapa, kekakuan pule, itu enggak ada di spek penjual ya. Kita harus cari literatur memang. Biasanya ada orang yang sudah pernah nguji gitu. Eksperimen ya, diuji stiffness-nya berapa gitu. Pakai literatur aja. View per orang. Di daftar pustakanya ya, Prof ya? Nah, nilai-nilai ini. Nyoba gitu tadi. Ya, Bro. Harus diperhatikan aja kalau hasilnya, kan ini hanya latihan, kalau tugas ini bisa diasumsikan, tapi sebisa mungkin mendekati kebenaran gitu loh. Supaya hasil tapi hasil itu yang hanya wakili, tapi besar yang mungkin tidak akurat ya kalau kita loh.
untuk netnya ya itu ada kira-kira ya ada Anda pernah misalnya googling nemu sekian. Iya, Prof. Saya pakai begitu panjang lilitan gitu ya, L-nya 0,5 meter atau dan lain sebagainya. Apa? Coba aja. Oh iya, baik Prof. Terus kemudian untuk yang blok diagram simulinya, nah ini saya masih bingung dengan inputan sama ada beberapa, ada integer yang masih error, Prof. Ya nanti dicek dulu blok diagramnya, persamaannya, itu errornya. Minusnya atau apa di situ ya? Kenapa masuk ke integratornya itu? Nah ini kan nanti Anda akan menghadapi problem seperti dan mukanya butuh waktu gitu ya. Seminggu mungkin tidak cukup sebetulnya untuk utak-atik. Walaupun ini problem sederhana, tidak lebih belum problem yang setingkat TA lah gitu ya. Kalau TA mungkin agak lebih. Kuningnya itu loh. Oh iya, Prof. Nilai pasti diintegrasikan menjadi error gitu, nanti coba. Ya, mentoknya di sini ya. Dia Anda cek. Coba oleh dia. Halo ya, Prof. Terputus itu tadi, mohon maaf, ya nggak stabil ini. Iya, iya Prof. Baik, ada lagi? Baik, ada lagi? Kalau nggak ada kita akhir ya. Saya tak ngerjakan yang lainnya ya. Saya Oh ya. bikin share Prof. Apakah sudah terlihat, Prof?
Ya kan kemarin saya belum melakukan presentasi, Prof, karena kan saya masih bingung nentuin topiknya. Di sini saya menggunakan topik regeneratif pada braking mobil, Prof. Ya. Pada saat melakukan pengereman kan terdapat torsi yang terhubung pada shaft roda ini, Prof. Sehingga daripada energi kinetiknya terbuang kan kita dapat digunakan untuk energi lainnya, Bro, agar lebih bermanfaat. Untuk FBD-nya sendiri saya mendapatkan 3 FBD, Bro, dari ini untuk massa mobilnya, Bro. Dan diperoleh persamaannya terus dengan ini untuk FBD roda mobil. Ya. Selanjutnya yang terakhir saya memperoleh ini pada gerak motornya, Bro. Dengan state variabelnya ini. Untuk blok diagramnya saya belum, Bro. Ya wes, lanjutkan ini. Baik, Bro. Regeneratif brake ya ini ya? Iya, Bro. Coba kok modelnya gitu toh ya? Mungkin Anda enggak perlu memodelkan dinamika atau vibrasi ke arah vertikal ya. Cukup regeneratif brake itu saja kan ya? Iya, Bro. Dengan masanya itu. Iya. Iya, Dek, nanti di gambar yang lebih bagus ya. Ini kan hanya ngambil dari toh. Iya, dari paper, Bro. Ya, paper kan, Anda gambar ulang yang bagus, terus model dinamisnya digambarkan dengan baik. Baik, Bro. Jangan hanya coretan begitu nanti ya. Ada beberapa yang tulisan tangan coretan terus tinggal di crop dimasukkan ke laporan gitu ya. Kurang serius gitulah dalam kesungguh-sungguhannya dalam mengerjakan final project, kurang gitulah menurut saya. Ya nanti diperbaiki gambar-gambarnya ya, sama persamaannya nanti saya cek. Sudah ya, tinggal bikin blok diagramnya ya. Iya, Bro. Yang blok diagramnya belum, Bro. Kalau persamaannya kan yang regeneratifnya kan rotasional aja kan. Iya. Apakah udah boleh izin stop share, Bro? Ya, oke. Terima kasih, Bro. Ya diselesaikan lah ya, ini lebih banyak rotasional sistemnya sebetulnya. Gerak masanya itu kan hanya saya tambahkan kemarin ya. Baik, silakan. Ada lagi? Kalau sudah semua ya enggak apa-apa. Ya, kalau sudah pernah ditunjukkan semua dan diskusi enggak apa-apa, tinggal diselesaikan aja dalam waktu yang tersisa ini ya. Batasnya ingat Jumat itu enggak lama, Jumat depan ya. 1 minggu lebih sedikit lah. Itu belum lagi Anda punya tugas-tugas yang lain, ujian yang lain. Kalau enggak segera dikerjakan, Anda menunda-nunda itu ya memang hasilnya akan jelek. Baik, saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya tunggu reportnya. Nanti saya diingat